Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad abdillah wa alihi wa mawala ma'adu. Kita mulai ngaji hikam al-fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa berikan khususan Abdul Qadir al-Jilani, Abu Madian Sakil Insani, Abu Hasan al-Yashadi, Abu Rahbas al-Musi, Syekh Tayla Sakandari Abdul Majid al-Sharnubi, Jami' awliyaillah masyayikhina al-musalsalina ilaihi nafa'ana bi'ulumihim wa karamatihi fid darain. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikmah yang akan kita bahas, hikmah 174 sampai hikmah 178. Ini membahas hakikat kesulitan, hakikat ujian, hakikat balaya, hakikat kefakiran. Ini penting bagi kita mengenali sebenarnya susah itu apa, ya, hakikat susah itu apa, agar kita tidak frustasi ketika dihadapkan oleh Allah dengan berbagai kesusahan. Pandangan para sufi terhadap kesusahan itu sama sekali berbeda dengan pandangan orang umum, ya, terhadap kesusahan. Bagi para sufi, kesusahan itu adalah keindahan dalam bentuk yang lain, ya, keindahan dalam bentuk yang lain. Ya, pemberian itu adalah keindahan, tapi tidak diberi itu adalah keindahan dalam bentuk yang lain. Ya, diberi kekayaan rizki itu keindahan, tapi tidak diberi kekayaan rizki malah diuji itu adalah keindahan yang lain. Karena itu Syekh Tayla Sakandari dalam hikmah yang ke-174 beliau mengatakan, wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqati, bertubi-tubinya kesempitan, waritnya, terurainya kesulitan, itu adalah a'yadul muridin, adalah lebaran-lebarannya seorang murid. Seorang murid, lebaran-lebarannya para murid. Terurainya kesulitan, hadirnya kesulitan-kesulitan hidup, datangnya kesusahan-kesusahan hidup, itu sebenarnya adalah lebaran. Lebaran bagi para murid. Orang itu kalau sampai makom sidqul muridin, murid yang hakiki di hadapan Allah, itu kalau dikasih susah itu bunga, susah itu bunga, kasih susah itu senang, kasih susah itu senang. Sehingga hadirnya kesusahan-kesusahan dalam hidup itu justru dijadikan lebaran. Dijadikan lebaran. Ada orang yang lebaran nggak senang, dia senang. Kenapa kok lebaran itu senang? Karena hati kita, nafsu kita senang. Karena banyak makanan enak. Ya. Nafsu sampai kepada apa yang diharap-harapkan. Ya. Setelah disuruh puasa 1 bulan, nafsunya digencet. Ya. Siang tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, suruh ibadah terus tiba waktunya lebaran, tenang nafsu, ini bakso lagi, setelah ini bisa minum es buah siang hari, setelah ini bisa makan bersama, Terus akhirnya nafsu seneng. Kenapa seneng? Karena balik kebahagiaan yang dirindukan itu datang. Yang seneng nafsu, Sementara, Sementara pada saat orang diuji dengan kehilangan, dengan sakit, dengan kesulitan,
dengan faqah. Faqah itu keadaan yang membuat kamu terdesak. Ya. Keadaan yang membuat kamu sudah mentok butuh Allah. Ya. Ya, mestinya ya, keadaan terdesak oleh kesulitan itu faqah. Yes, butuh banget itu terdesak oleh kesulitan yang menyempitkan dadamu, itu faqah. Nah, keadaan seperti itu wajarnya bagi orang awam itu ndak enak banget. Ya. Orang normal yang belum kena perspektif tasawuf, kalau kena susah itu yo ndak enak banget gitu loh ya. Kalau orang disuruh husnudzon ke Allah ya gak bisa. Apalagi bersyukur atas kesusahan, nggak bisa. Yang dicari ya bagaimana bisa lepas dari kesusahan. Sementara pandangan para sufi itu justru ngajarkan kita kalau ketemu keadaan yang sulit, kalau kamu dihimpit dengan penderitaan, kamu dihimpit dengan kesulitan, faqah, ya, kesulitan, hajat yang serius tapi belum bisa memenuhi, maka itulah waktunya, saat yang paling tepat, saat paling bagus untuk menggerakkan batin kita ke hadirat Allah. Faqah itu, keadaan batin yang sulit itu, keterhimpitan itu adalah sarana paling hebat untuk melecut batin kita supaya bisa terbang ke hadirat Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Kadang-kadang sholat aja tidak bisa. Hebat kesulitan mengantarkan batinmu kepada Allah. Kadang-kadang Quran sudah khatam, sik kalah sama kesulitan. Wong kamu loh setelah ngaji Quran khatam ya sik begitu-begitu aja. Ke Allah doanya ya si ampleng-ampleng. Ampleng-ampleng, doa ya sik tidak masuk. Padahal khatam sudah Quran. Ya sik gak masuk. Sudah diajak sholat malam semalaman. Ya begitu doa, ya tidur juga. Yang gak serius juga. Gitu ya. Sudah diajak zikiran. Ya sih gak masuk juga. Loh kalau sudah begini, sudah ceramah. Coba kamu amati masyarakat kita ini. Apa kurang pengajian? Apa yuk kurang orang ngaji? Untuk diceramai setiap ba'da isya, ba'da subuh itu loh. Itu kalau ndak alim yuk kebangetan aslinya ya. Ba'da maghrib, ba'da isya waqi'ah, ba'da subuh yasin, kurang apa? Ya sih. Ba'da maghrib istighosah, selengkap kamu itu ya. Tapi ada orang yang kadang-kadang begitu itu ndak berdampak banyak. Kalau sudah begini, itu ndak bisa. Instrumen keterhimpitan batin itu ndak dimainkan oleh Allah, itu ndak bisa. Karena tidak ada lagi yang bisa menggerakkan batinmu. Ayat-ayat Quran tidak bisa dorong kamu untuk pergi ke Allah. Hadis-hadis yang isinya tentang neraka yang menakutkan itu loh, kamu tidak buat takut, tidak jadi jerah. Terus dikasih impian bidadari yang kayaknya tidak tertarik juga. Itu loh ya, anak sekarang sudah tidak paham bidadari. Itu loh ya, tidak tertarik. Makanya kadang-kadang saya mikir, percuma ngomong pahala, surga, neraka kepada anak-anak sekarang. Udah kehilangan tuahnya. Nah sekarang diberitahu siksa neraka udah gak takut. Neraka mana nanti, surga mana nanti, yang penting sekarang. Lah gitu ya, repot kalau orang begini nih. Otaknya pendek dan gak bisa mikir panjang. Susah. Gak bisa kita ngomong dengan orang begini nih. Sudah mental block dengan kenikmatan materi dan kesesaatan. Gak bisa kalau begini nih. Ceramah udah bolak-balik. Orang rajin pengajian. Ya nyatanya sih hatinya sih pekok. Hatinya sih gak hidup sama sekali tuh. Udah khatam Quran bolak-balik, khatam hadis bolak-balik, khatam kitab bolak-balik. Ya sih gak jalan-jalan ini batin. Gimana begini nih? Kalau sudah begini biasanya Allah main dengan instrumen
faqah. Dihimpit kamu. Udah dijanjiin mau nikah, udah dikenalkan sana sini, udah lamaran, giliran hari H, berdusta, dia pergi dengan yang lain. Baru langsung, ya Allah, nangis tiap malam. Gusti Allah di depan mata kalau begitu itu. Kamu ngelihat bapakmu itu nggak kelihatan. Sudah nggak ada semua, yang ada cuma Allah. Kalau kamu santri, kalau kamu nggak santri, udah dilihat tampar, tali, gantung, mau mati gantung, gitu. Hilang dunia. Keterhimpitan hidup itu bisa membuat kamu langsung hilang hubbud dunia. Nggak selera lagi kamu dengan kehidupan ini. Padahal kamu tak ajari zuhud, tak bacakan penjelasan ulama tentang zuhud, ya sih tetap hubbud dunia. Tapi begitu mau kawin nggak jadi, langsung dunia kehilangan manisnya. Sehingga dunia ini udah pahit semua. Kamu ngelihat TV, gak ono api, ngelihat TikTok, sekali tok, tiga hilang gitu loh ya. Gak ada yang menarik. Semua menyebalkan, gitu lah, semua menyebalkan. Maka pada saat semua menyebalkan, tinggal satu harapan, Allah. Pada saat semua dibuat Allah menyebalkan dan hanya Allah saja yang indah, kamu diberi makom tinggi oleh Allah. Yang itu kalau diproses secara normal, lama. Harus dengan zikir yang khusyuk bisa sampai ke situ. Tapi karena kamu zikirannya aja males, Gusti Allah kepingin kamu naik pangkat, kamu tidak mau jalan-jalan, ya wes diantem kamu oleh Allah dengan ibadah. Begitu diantem ibadah malah suudzon. Gusti Allah memang tidak peduli dengan aku. Loh ya opo. Kamu itu coba kalau kamu jadi Gusti Allah pun tidak gergeten pada orang gini. Kamu dibela-belain, dikasih senjata terakhir biar bisa datang dan merintih kepada Allah, karena rintihan kekasih itu indah di mata kekasih. Gitu loh. Kok kamu tidak mau datang? Gitu loh ya. Memang kamu bisa merintih tanpa kesusahan. Memang kamu bisa mengiba tanpa penderitaan. Memang kamu bisa meneteskan air mata tulusmu tanpa kesusahan yang dihadirkan oleh Allah. Tidak bisa sih. Tidak bisa, kamu harus disentuh sakit untuk bisa nangis itu ke Allah. Ya, kamu harus disentuh kehilangan untuk bisa ketemu Gusti Allah. Kamu harus dipukul bertubi-tubi dengan penderitaan untuk kamu bisa benar-benar tahakkuk bil faqr. Benar-benar ngerasakan kefakiran, benar-benar cuma Allah tok sing iso nulung aku. Ya, sandal hilang, kamu tidak butuh Gusti Allah. Tuku meneh duitku akeh, lho kan? Dikasih sakit pilek, ekologi, promosi ya. Apalah kamu terserah ya, kamu nggak mesti cocok ya. Beli obat, nggak ke Gusti Allah kamu. Begitu tidak sembuh, dokter spesialis tidak sembuh, baru dokter sana, dokter sini, tidak sembuh semua, baru kamu mikir ya Allah, kayaknya tidak ada lagi yang bisa nolong saya. Jadi ini malaikat, cek suwe nih kamu mau pulang ke Allah. Kok lama sekali kamu mau ketemu Gusti Allah? Harus dibentur-benturkan sana sini batinmu baru bisa tahu jalan pulang. Gitu loh ya. Jangan menyalahkan Allah yang mendatangkan kesusahan. Jangan menyalahkan Allah yang mendatangkan penderitaan, apalagi suudzon. Karena itu cara terbaik yang bisa menarik batin kita untuk ke Allah. Jangan malah berpaling. Itu loh ya. Itu bukan sifat murid. Murid itu artinya orang yang kepingin ketemu Gusti Allah. Katanya kepingin ketemu, ditarik malah membelarat. Yaudah, yo opo sih kamu. Kamu itu ibarat mau ketemuan sama kekasihmu. Ditunggu oleh kekasihmu. Nggak maju-maju kamu itu. Ditungguin, nggak maju, ditungguin, nggak maju. Akhirnya yo ditarik. Ditarik. Begitu ditarik, ya namanya ditarik, ya gak enak. Orang ditarik, ya kepaksa. Kepaksa. Secara zahir gak enak, tapi secara batin, kamu maju di hadapan Allah. Loh ini loh, yang murid itu sering gagal membaca sirrullah di dalam faqah. Membaca rahasia Allah di dalam kesulitan. Tuh, orang salah-salah terus.
Kalau bapak itu tidak ngasih uang, bukan karena bapak itu tidak punya uang, bukan juga karena bapak itu kikir. Karena bapak ngelihat satu, kamu boros. Dua, kamu itu tidak punya terima kasih. Tiga, kamu itu tidak bisa punya skala prioritas yang benar. Loh ini kalau dikasih uang banyak, tambah rusak kamu. Tambah rusak batinmu. Tambah foya-foya tok, tambah makan terus ngabsen. Apa jenenge ngono? Nyari kafe-kafe terus. Yang ke sini, nanti ke sini, nanti tidak bener ya kalau gini. Akhirnya efeknya batinmu jadi lemah. Daya juangmu tidak ada. Ketahanan batinmu rapuh. Kemudian analisismu terhadap kehidupan dangkal, itu bahaya. Bahaya. Maka orang tua yang pinter tidak akan memberi kamu. Tidak terus mentang-mentang uangnya banyak. Anaknya diberi, apa saya tidak bisa ngasih anak saya itu motor yang bagus, ini yang bagus, ya gak gitu. Lihat aja anak saya kalau kuliah ya biar, ya. Supaya dia tidak jatuh kepada salah. Hidup itu tidak itu. Hidup itu tidak itu. Kamu tidak usah minder ya, tidak usah minder dengan orang-orang yang menganggap dunia ini segala-galanya. Jangan, kamu tidak itu. Ya kamu tidak itu. Ya biarkan mereka begitu. Kamu tidak itu. Hiduplah secara esensial. Tidak masalah. Ya, kita tidak istimewa di dalam motor. Kita tidak istimewa di dalam kendaraan. Tidak usah minder. Sarana itu tidak penting. Yang penting batinmu istimewa. Yang penting kamu istimewa di sisi Allah. Orang lain mengabaikan kamu, mencuekkan kamu. Dah urusan. Kau urusan. Apa sih ruginya kita dihina siapapun saat Allah memuliakanmu? Apa rugi nih? Kamu tidak dikenal siapapun di dunia ini, tapi namamu diharumkan oleh Allah di seluruh malaikatnya. Apa kurangnya? Terus apa istimewanya jika kamu sampai ke puncak kenikmatan dunia, tetapi kamu tidak ada namanya di sisi Allah? Apa banggai? Oh, udah kecelik kamu besok di akhirat kalau begitu. Menakutkan itu. Menakutkan. Nah, pergi ke Allah itu butuh himmatul ulya. Butuh semangat yang tinggi. Butuh kekuatan batin yang hebat. Orang itu kalau tidak punya kekuatan batin hebat, tidak kuat malam istiqomah sholat malam itu tidak kuat. Tidak punya, di dalamnya ini tidak ada yang bisa dorong dia untuk bangkit. Ya, pendorong batinmu itu, kalau sudah tidak bisa lagi sholat dorong, ceramah dorong, tidak bisa Quran dorong, kamu nggak bisa. Sampai rizki baik itu loh tidak bisa membuat kamu tambah taat ke Allah. Sudah nggak ada ini. Pilihan terakhir, faqih. Pasti datang susah. Pasti datang kesulitan. Pasti datang ujian. Kalau kesulitan datang, ujian datang, ini loh yang kalau kamu pahami secara mata batin yang jernih, ini instrumen yang dimainkan Allah untuk menarik batinmu dengan cara paling cepat untuk bisa sampai ke hadirat Allah. Ketika ada seseorang yang diperiksa dokter, terus dokter bilang, kamu mengidap kanker stadium 4. Kira-kira itu makanan paling lezat, masih terasa lezat? Dan gak ada rasanya. Film yang paling the best di dalam box office, enak dilihat? Udah gak ada lagi, udah. Dunia udah hilang, yang kebayang, mati ya. Setelah ini aku mati nih, gak berapa lama aku mati. Apa yang aku harus siapkan? Tasbihnya dicari, terus taubatan nasuha, nata diri supaya bisa husnul khotimah. Loh, dari sisi ini mahal ini. Mahal. Gak ada ustadz yang bisa membuat hatimu menjadi begitu, gak ada. Gak ada sholat yang bisa membuat kamu menjadi begitu, gak ada. Sampai Quran itu gak bisa membuat kamu begitu. Kecuali berita tentang kesakitan. Maka sakit itu pasti diberi kita oleh Allah. Supaya kita punya jumping spiritual. Kita punya lompatan spiritual di hadapan Allah.
Jadi kesusahan-kesusahan itu dibagi supaya batin ini melompat, melompat, melompat. Jika kita menggunakan energi kesusahan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang kena susah terus tambah ndak sholat, tambah ndak zikiran, rokokanan terus jedal, jedul, nyosen ambil rokoknya. Gitu loh ya. Sekarang manfaatnya kalau begini nih ya. Jadi kesusahan itu yang semestinya menjadi wasilah paling istimewa tercepat untuk membawa ke Allah, ternyata menjadi jalan tercepat menuju kehancuran. Jadi faqih itu punya dua mata pisau. Bisa menggunakan cepat usul kepada Allah, tidak bisa menggunakan itu cepat sampai ke jalan su'ul khotimah. Ya. Terjadinya bunuh diri, terjadinya pembegalan, terjadinya perampokan, terjadinya pencurian, terjadinya persoalan-persoalan keburukan, itu karena himpitan-himpitan kebutuhan yang sudah tidak kuat lagi ditahan. Orang psikologi mengkategorisasi itu ya, ada yang disebut stres. Kalau himpitan itu tidak bisa dikelola, ketika kamu terkena kesulitan dan kamu tidak sanggup mengelola, maka itu mulai terlihat dengan stres. Stres kalau sampai kamu tidak bisa mengelola, dia akan menjadi depresi, tekanan jiwa. Depresi kalau sudah sangat hebat, terus ketawa-ketawa sendiri, ya. Terus sambil jalan sambil cengar-cengir, padahal nggak ada temennya, mulai setengah gila, ya. Diterusan ya gila beneran, gitu loh ya, gila beneran. Itu kalau bentuk psikologimu pasif. Kalau aktif, wah kamu bisa melukai orang, bisa bunuh diri dan seterusnya. Ya di sini sebenarnya bahayanya faqih, dan di sini istimewanya faqih. Tasawuf mengajarkan kamu untuk melihat faqih sebagai peluang terbaik untuk bisa sampai ke Allah. Kalau kamu ngerti begini ilmu tasawuf, tidak usah ditanya penting atau tidak ilmu tasawuf. Kalau ada orang ngomong tidak penting ilmu tasawuf, itu goblok murakkab. Goblok aja udah jelek mau murakkab. Itu ya, itu bodohnya bodoh. Kita butuh cara melihat yang berbeda, sehingga kita tidak pernah suudzon ke Allah, sehingga kita tidak pernah keliru menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu faqih. Mulai sekarang belajar sabar menerima hal-hal yang tidak mengenakkan, ujian-ujian dari Allah. Itu belajar diterima. Kembalikan ke Allah. Kembalikan ke Allah. Jenengan kalau diuji kesulitan, terus kesulitan itu diaturkan ke Allah. Ya ngomong ke manusia bolehlah, namanya juga masih seperti ini ya. Tapi ngomong ke manusia itu tidak menjadi utamanya pengaduanmu. Pengaduanmu yang paling serius tetap Allah. Ya, tetap Allah. Karena kamu belum mampu, disuruh tidak ngadu ke manusia, nggak mungkin, belum waktunya. Ya, tapi kamu jangan sampai ngadu ke Allah kalah serius dengan ngadu manusia. Kalau kamu sampai begitu, tauhidmu sih masalah. Kalau kamu menjadikan Allah lebih dari kiai manapun, kalau kamu lebih percaya Allah mengijabah doamu lebih dari siapapun, baru kamu tauhidnya benar. Ya, tauhidnya benar. Yakni anna ayyama mawaridil faqih, bahwasanya hari-hari terurainya kesulitan, datangnya kesulitan, waridnya kesulitan, ai al-balaya, yaitu berupa balaya, balak. Balak itu ujian, wal mihan dan ujian. Kalau di Quran itu kalau musibah, biasanya kata musibah, nanti kamu bisa teliti kalau yang jurusan tafsir ya. Musibah itu biasanya berkaitan dengan
keteledoran. Jadi kalau orang itu teledor akhirnya kena musibah, banjir, hutan di atas gunung ditebangi semua di Sukabumi. Begitu ditebangi semua dipakai untuk penggalian emas. Akhirnya begitu datang air hujan, ya nggak ada yang bisa nahan air gunungnya itu. Di gunungnya turun semua, banjir besar di daerah Pelubuhan Ratu dan sebagainya. Ya udah usah nyalahkan Gusti Allah. Yang ngundang musibah ya kita sendiri, yang menciptakan bencana ya kita sendiri. Ya. Jadi orang teledor, belajar nggak pernah, kuliah angger-angger, pas kuliah nggak pernah serius, terus nilainya jelek. Hampir di DO, ya gak usah nyalahkan siapa-siapa. Kamu yang merancang ke masa depanmu untuk DO itu kamu memang. Gitu loh ya. Hidupnya malas, gak pernah cari peluang, gak belajar mandiri. Begitu hidup, terus jadi gak punya keterampilan apa-apa, gak berani ngadepin orang. Akhirnya jatuh miskin, terus gak usah nyalahkan Gusti Allah kamu. Kamu sudah merencanakan dirimu untuk menjadi pecundang, bukan pemenang, gitu loh ya. Jadi kalau begini ini musibah namanya, musibah. Kalau azab itu laknat dari Allah. Orang melakukan maksiat, akhirnya turunlah azab Allah, yaitu hukuman. Tapi kalau bala itu tidak ada urusan. Bala itu bukan karena kamu berdosa atau tidak berdosa, tidak. Bala itu tidak ada urusan kamu itu baik atau tidak baik, tidak. Bala itu ya ujian yang memang harus diberikan. Kalau kamu sekarang lagi musim UTS ya, kamu yang hari ini mendapatkan UTS kan bukan karena kamu sih kuliahnya tidak bagus jadi kena UTS. Kalau kamu kuliahnya bagus kan tidak UTS. UTS tidak ada urusan. Tidak ada urusan sama rajin tidak rajin. Pokoknya statusmu mahasiswa ya kena UTS. Ya, statusmu mahasiswa ya kena UTS. Gitu loh ya. Tapi ujiannya itu pakai ujian terbuka, ujian tertutup. Pakai work in progress. Nah, terus kamu kuliahnya apa? S3. Ya memang begitu. Cita-citamu apa? Kepingin jadi kekasih Allah. Terus kamu dikasih kesulitan, usaha bangkrut ini. Terus kamu ini. Ya sing sabar, ya memang begitu. Jalurnya kekasih Allah itu harus melalui jalur itu. Ya yang kuat, yang sabar, balik nih ke Gusti Allah. Kembalikan ke Gusti Allah. Jangan melihat orang itu pada saat sudah sukses. Itu tidak ada yang bisa ditiru orang yang sudah sukses. Tapi lihat proses dia menjadi. Itu lebih penting. Kamu lihat orang-orang yang sudah sukses tidak terlalu penting ya. Tapi yang lebih penting kamu bagaimana dia ketika proses menjadi sukses. Di situ itu akan banyak pelajaran yang kamu bisa petik. Karena posisimu sekarang itu. Kalau kamu melihat orang sukses terus ikutan, enak yo, hidupnya gaya yo, makan enak-enak. Terus kamu ikutan makan enak. Loh kamu padahal siapa? Gitu loh ya. Kamu siapa? Kamu belum waktunya makan enak, belum waktunya pelesiran, belum waktunya menikmati kehidupan, belum waktunya. Kamu masih waktunya kepompong. Jangan ikut-ikutan kayak kupu-kupu. Kamu masuk waktunya tapa. Udah waktunya tapa. Jangan kebanyakan ceramah. Kamu waktunya ngaji. Baguskan dulu ilmu alat, baguskan dulu maca kitab. Yang banyak kamu jelajahi kitab-kitab. Pada saat kamu diminta Allah duduk sebagai ulama, mutabakhir ilmumu, meluas ilmumu. Tapi kalau begini di level ini, kamu kebanyakan ngajar, kebanyakan begini, akhirnya kamu ilmunya segitu-gitunya saja. Ya kamu tidak akan bisa tinggi derajatnya. Ya, mentok di situ. Karena amunisimu kurang untuk bisa naik ke level tinggi. Jadi harus bisa ngukur ya. Ya ngajar perlu, tapi tetap kamu harus bisa membatasi. Tugas utamamu fase ini adalah belajar, mengkaji, terus ngajar sekali ya, tapi tidak harus jadi orientasi fullmu. Maka bala itu ujian, mihan ya ujian. Datangnya bala ujian, bala ujian fakot
itu a'yadul muridin, adalah lebaran-lebarannya para murid, orang yang benar-benar kepingin ketemu Allah. Yakni al-ayyamu al-a'idatu, hari-hari yang mengembalikan, hari-harinya orang yang kembali, al-a'idatu alaihim, atas mereka, bil masarrati wal afrahi, dengan kebahagiaan dan kesenangan, dengan kemudahan dan kebahagiaan. Lah, kalau kamu surur, ya kebahagiaan dan kesenangan. Fa'innahum, karena sesungguhnya muridin, yafrahuna, bahagia sapa muridin, bil faqati, dengan keterhimpitan batin, dengan faqah. Lima, karena sesuatu fiha, di dalam faqat, min dhullin nafsi, dari kehinaan nafsu. Kenapa murid itu senang ketika mendapat kesulitan? Karena di dalam kesulitan itu ada penghinaan terhadap nafsu. Nafsu terhina di dalam kesulitan itu. Al-musili, yang keterhinaan nafsu itu bisa menyampaikan ila rabbil bariyati, kepada Allah sang pemberi anugerah. Kama tafrahu, kama sebagaimana al-awam tafrahu, berbahagia sopo al-awamu, orang-orang awam, bil ayyamil a'yati, dengan hari-hari lebaran. Lima, karena sesuatu fiha, yang ada di dalam ayat, minasyahawati, dari kesenangan-kesenangan syahwat, allati, yang tusilu, yang menyampaikan opo kesenangan syahwat, nufusahum, kepada nafsu mereka, diri mereka, ila bulughil muradi, kepada tercapainya hasrat keinginan, tercapainya keinginan-keinginan. Wa ma altafa qaulu ba'dil arifin, ya, betapa indah, betul. Wah, kalau diartikan wa ma altafa, tidak ada yang lebih lembut, yang lebih indah. Kalau dijadikan fa'ilnya qaulu ba'dil arifin, kalau kamu jadikan maf'ul, al-tofa itu fa'ilnya ma, ya jadi qaula ba'dul arifin. Tidak ada yang lebih indah dari pernyataan orang-orang yang ma'rifat, sebagian orang-orang yang ma'rifat. Ini daiwannya Abu Husain An-Nuri. Di sini nggak disebut ya. Ini kadang-kadang ya, di orang Islam itu nggak terlalu kemilikan, sehingga ulama sebesar Abdul Majid Asyarnubi tidak mencantumkan siapa penulis syair. Ini kalau ujian tesis ngutip tidak disebut kutipannya, wah, tidak lulus itu. Ini skripsi ngutip tidak lulus. Tapi kenapa di kitab kok sering begini? Ulama itu tidak pernah merasa ilmu itu ilmunya. Ilmu itu ilmunya Allah. Jadi tidak penting. Yang punya statement juga tidak kepingin disebut. Kalau disebut dia malah tersinggung. Karena kamu menyandarkan ilmu kepada dia, padahal dia bukan pemilik hakiki kecuali Allah. Nah, itu beda alasan psikologisnya. Sementara di dunia modern, itu kamu harus nyebut. Supaya kamu kemilikan. Supaya kamu tetap menjadi orang yang egois. Berbahaya itu. Jadi antara perspektif tasawuf dengan perspektif ilmiah modern ini tabrakan hebat. Tabrakan hebat. Terus gimana ya, kamu hidup zaman modern, pakailah baju modern tapi batinmu tasawuf. Ya nulis, tapi kamu sudah harus belajar tawaduk dan tidak mengakui setiap kebaikan yang ada dari kamu kecuali itu dari Allah. Seandainya harus ditulis, ya karena semata-mata persyaratan ilmu, ya bukan karena persoalan lain. Ya, maka kalau seandainya ulama yang besar sekalipun itu dipakai standar penulisan ilmiah modern, itu gak ada yang lulus S1 itu. Oh, Imam Ghazali gak lulus. Karena di dalamnya kalau diuji turnitin karya Ghazali itu pasti ada plagiasi. Meskipun self plagiation lah. Ya wis begitu itu, standar modern sama standar itu beda. Maka jangan
Jangan mengurangi takzimmu ketika Abu Husain An-Nuri, ketika Syekh Abdul Majid Asy-Syadhili tidak mencantumkan di sini. Bukan. Abu Husain An-Nuri itu muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau juga waliullah. Nanti beliau punya tarekat An-Nuriyah. Beliau mukim di Mekah. Dan nanti setelah belajar di Baghdad kepada Imam Junaid dan Siri Sakoti. Bagaimana berkaitan dengan lebaran? Beliau mengatakan gini. Qalu ghadan al-'idu madza anta labisuhu. Faqultu khil'ata saqin hubbahu jara'a. Qalu, mereka berkata, ghadan, besok, al-'idu, id. Besok adalah id. Madza anta labisu. Madza, apa, anta, kamu, labisuhu, pakaianmu. Besok itu lebaran. Kamu itu pakaiannya apa? Fakultu, maka aku jawab. Hil atasakin. Jubah. Sak ini banyak makna ya. Banyak makna. Tapi ini akan rasanya lebih tepat, sakin itu sesuatu yang menyampaikan. Hil atasakin. Jubah orang yang menyampaikan. Hubbahu jaro'ah. Hubbahu, pada cintanya. Jaro'a dimakna tegukan. Maksudnya membasahi. Maksudnya apa ini? Jubah yang menyampaikan pada cinta yang membasahinya. Fakrun wa sabrun, kefakiran dan kesabaran. Huma, keduanya, fakrun wa sabrun, taubaya. Dua-duanya adalah pakaianku. Jadi pakaiannya itu kefakiran dan kesabaran. Tahtahuma, di bawah kefakiran dan kesabaran. Qalbun yaro, ada hati yang melihat. Ilfahu, kelembutan, kehalusannya. Al-a'yada, pada hari-hari raya. Wal jumu'ah, dan hari-hari Jum'ah, hari-hari perkumpulan. Pakaianku ya kesabaran dan kefakiran itu. Yang di dalam kefakiran kesabaran itu hati menjadi hidup sehingga bisa melihat kelembutan Allah, kasih sayang Allah, yang itu bisa nampak pada lebaran-lebaran ruhani dan pertemuan-pertemuan ruhani. Ini Jumatnya ruhani dan idnya ruhani. Jumatnya ruhani, idnya ruhani, ya pada saat kesulitan itu Anda rasakan, sehingga kamu jadi ketemu Gusti Allah. Seperti halnya nafsu yang senang ketika lebaran ketemu makanan, seperti itulah hati senang saat bisa ketemu Allah pada situasi kesulitan. Karena nafsu syahwat yang senang menikmati makan minum plesiran disebut lebaran, maka senangnya hati ketemu Gusti Allah dalam kesulitan penderitaan itu pun juga ayat, gitu loh ya. Itu pun Jum'ah, itu pun juga Jum'ah. Ahral malabisi an talqiyah al-habibabi yaumat tazawuri bithawbil ladzi khala'a. Ahral malabisi, sebagus-bagusnya pakaian yang paling istimewa, pakaian paling bagus, paling mempesona. Antal qiyal habiba, hendaklah kamu bertemu. Antal qa, la qiyalqa. Antal qa al habiba, hendaklah kamu ketemu al habiba, kekasihmu, bihi, dengan ahrul malabis. Yaumat tazawuri, pada saat hari saling mengunjungi. Bithawbil ladzi, pada pakaian alladzi yang khala'a,
telah dilepaskan. Apa maksudnya ini? Ini fitsaubi itu ada makna daripada berada di dalam pakaian yang telah melepasnya. Alif ini sebenarnya kepada dirinya sendiri, ya, yang telah aku lepaskan. Jadi kata Abu Husain An-Nuri, lebih mempesona pakaian yang kamu memakainya saat kamu ketemu kekasihmu pada hari perkunjungan daripada kamu memakai pakaian yang aku sudah lepaskan, ya. Daripada memakai pakaian yang aku sudah lepaskan. Maksudnya pakaian nafsu kan sudah dilepaskan. Nah, pakaian takwa, sabar, fakir itu lebih pantas, lebih istimewa dipakai nemui Gusti Allah daripada kamu nemui Gusti Allah dengan pakaian nafsu yang itu sudah dilepaskan oleh Abu Husain An-Nuri. Ad-dahru li ma'tamun in ghibta ya amali wal 'aidu ma kunta li mar'aya wa mustama'a. Mar'ayan wa mustama'an. Ad-dahru masa waktu, li bagi aku maktamun kuburan. Waktu kehidupan ini bagiku kuburan. In ghibta ya amali, jika kamu ghaib, tidak ada, tidak hadir, ya amali, wahai harapanku, wahai impianku. Kalau kamu tidak nampak, hidup ini seperti kuburan, gitu ya. Hidup ini seperti kuburan. Walaidu, adapun lebaran, makun tali, apabila kamu mar'ayan wa mustama'an, apabila kamu nampak padaku dan aku mendengarkannya. Maksudnya bagaimana? Sesungguhnya orang kalau belum bisa ma'rifatullah, iku yosek mati hakikatnya. Orang itu layak disebut id apabila hatinya sudah bisa mirsani Gusti Allah, telinga hatinya sudah bisa mendengarkan kalam-kalam Allah. Itu tentu sangat tinggi. Ini hakikat id. Jadi id itu kalau menurut Abu Husain An-Nuri bukan bagus-bagusan pakaian. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid, gitu. Itu bukan bajunya yang bagus, tapi itu pakaian takwanya nambah. Itu kalau diuraikan lebih dalam yang disampaikan Abu Husain An-Nuri. Orang yang layak bahagia dalam hidup ini bukan yang pakaiannya branded. Bukan. Orang yang layak berpesta, yang layak bangga dalam hidup ini bukan yang rumahnya mewah, pakaiannya bagus, branded, kendaraannya mewah. Bukan itu. Pakaian-pakaian seperti ini udah dicopot oleh orang-orang yang ngerti hakikat di hadapan Allah. Para wali itu sudah tidak lagi kena penyakit branded. Ya, orang alim itu sudah tidak bisa lagi dimanipulasi batinnya dengan rupa dan warna. Ya, kalau dia memakai semata-mata hanya untuk menyenangkan atau tahaddus bin nikmah, nggak ada yang lain, ya nggak ada yang lain. Wakila ada kisah Kiai Hamid punya mobil bagus, dibelikan santrinya. Terus ada santrinya yang lain itu ngeritik, katanya wali mobilnya bagus, wali mobilnya bagus, tak pantas. Kiai wali beneran ya, ngerti murid gitu langsung dipanggil, ayo sini ya, besok pada hari ini kamu datang ke sini ya, datang. Terus diajak jalan-jalan dulu ya, kita jalan-jalan muter-muter Pasuruan. Kiai ngambil gelas, gelasnya diisi
hampir penuh. Terus dibilang, selama kita jalan-jalan, kamu tak tugasi, jaga jangan sampai air di gelasmu tumpah. Oh, udah jalan-jalan muter Pasuruan. Setelah itu ditanya oleh Yai, gimana kamu? Udah jalan-jalan keliling Pasuruan? Iya ya. Ya opo rasa mobilnya? Ya opo indahnya kota Pasuruan? Buru-buru Yai mau lihat-lihat indahnya Pasuruan, ngerasain ini. Jaga ini tidak tumpah itu lebih serius daripada saya mikirin ngelihat gedung apa di sini. Nggak sempat ya, saya cuma sibuk mikirin ya opo caranya supaya kalau kena goyangan ini nggak tumpah, ini nggak tumpah. Kata Yai, aku yang ngono. Dunia ini betapapun indah, ndak mengganggu batinku. Aku sibuk jaga ya opo carane hatiku itu ndak kena keburukan-keburukan dunia, supaya nggak tumpah-tumpah dengan gejolak duniawi. Ini baru sadar, baru sadar.